Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizpati Putri Dewanti. Di sini akan menjelaskan tentang mekanika bahan terkait tugas 1 progress check minggu ke-7. Di tugas 1 progress check minggu ke-7 ini, kita mencari dan menggambarkan tegangan geser yang terjadi pada potongan II, tumpuan A, dan tumpuan B. Jadi kita mencari tegangan geser di masing-masing titik ini, A, potongan I, dan tumpuan B. Nah, untuk tegangan geser sendiri, tegangan geser merupakan tegangan yang timbul akibat gaya geser yang terjadi pada penampang, dan tegangan geser ini dihitung di tiap perbedaan lebar penampang. Dalam menghitung tegangan geser, kita memerlukan nilai dari gaya geser di tumpuan A, tumpuan B, dan potongan I, di mana gaya geser atau gaya lintang itu sudah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya di bidang D, dan didapat gaya geser di tumpuan A sebesar 88,4, gaya geser di potongan I sebesar 68,4, dan untuk gaya geser di tumpuan B sebesar 63,6 kg. Yang pertama, kita akan menghitung tegangan geser di tumpuan A. Nah, untuk tegangan geser di tumpuan A, misal seperti pada gambar, di gambar ini terdapat penampang profil I yang dimana di atas sumbu berat X ini ada elemen 1 dan elemen 2. Nah, kita akan menghitung tegangan gesernya di tiap-tiap perubahan atau perbedaan lebar. Misal di sini terdapat elemen 1. Di elemen 1 ini memiliki lebar 300 mm dan terjadi perubahan lebar menjadi 13 mm. Jadi, karena ada perubahan lebar di elemen 1, kita akan menghitung tegangan geser 2 kali, yaitu di lebar 300 mm dan di lebar 13 mm. Yang pertama untuk lebar 300 mm. Nilai tegangan gesernya yaitu tau 1 sama dengan D dikali X dibagi B dikali IX. Untuk D ini merupakan nilai dari gaya geser di tumpuan A, yaitu sebesar 88,4 kg dikali S. S ini statis moment, yaitu luas dari elemen 1 dikali dengan titik berat elemen 1 terhadap sumbu X, yaitu sebesar 2016 cm3, dibagi B-nya itu lebar dari elemen 1 yang pertama ini yang 300 mm atau 30 cm dimasukkan dikali dengan IX. IX-nya ini 165.541,7125 cm pangkat 4. Didapat untuk nilai tegangan gesernya yaitu sebesar 0,035885 kg per cm persegi. Nah, karena di elemen 1 ini tadi ada 2 lebar, yaitu dari 300 mm terjadi perubahan lebar menjadi 13 mm, maka kita akan menghitung tegangan geser di lebar 13 mm ini, yaitu tau 2 sama dengan D dikali S dibagi B dikali IX. Kita masukkan nilainya, D itu 88,4 dikali statis momennya sama 2016 dibagi B. Nah, B nya ini yaitu sebesar 13 mm atau 1,3 dikali IX. IX nya itu 165.541,7125 dan didapat untuk nilai taunya atau nilai tegangan gesernya sebesar 0,828118 kg per cm persegi. Nah, selanjutnya kita mencari tegangan geser di elemen 2. Karena di elemen 2 ini hanya memiliki lebar 13 mm, maka kita hanya menghitung tegangan geser 1 kali, yaitu untuk lebar 13 mm ini. Nah, kita cari tegangan gesernya, kita masukkan nilainya yaitu tau 3 sama dengan D dikali S dibagi B kali IX. Untuk D nya ini
merupakan gaya geser dari tumpuan A yaitu sebesar 88,4 dikali S. Nah, S-nya ini merupakan luas dari setengah elemen 2 ini dikali titik berat dari elemen 2 terhadap sumbu X ditambah dengan statis momen yang elemen 1 tadi, yaitu sebesar 2706,794 cm kubik. Dimasukkan nilainya ke dalam rumus, kemudian dibagi lebarnya 1,3 cm dikali IX sama dengan didapat hasilnya untuk tegangan gesernya yaitu sebesar 1,11876815 kg per cm persegi. Nah, untuk penggambarannya seperti ini. Untuk tau satunya yaitu di elemen 1 dengan lebar 300 mm ini didapat tegangan geser sebesar tau 1 ini yaitu 0,035885 kg per cm persegi. Kemudian di elemen 1 tadi terdapat perubahan lebar dari 300 mm menjadi 13 mm, maka di lebar 13 mm ini memiliki tegangan geser sebesar tau 2 ini. Kemudian di elemen 2 ini yang di lebar 13 mm terdapat tegangan geser sebesar tau 3. Dan tau 3 ini tepat di tengah-tengah penampang atau tepat di sumbu berat dari penampang. Selanjutnya, tegangan geser di potongan II. Sama caranya seperti mencari tegangan geser di tumpuan A. Di sini di elemen 1 ini terdapat lebar 300 mm dan terjadi perubahan lebar sebesar 13 mm. Maka kita menghitung elemen 1 sebanyak 2 kali untuk tegangan gesernya, yaitu tegangan geser di lebar 300 mm dan di tegangan geser lebar 13 mm. Nah, untuk elemen 1 dengan lebar 300 mm untuk tegangan gesernya yaitu tau 1 sama dengan D dikali S dibagi B dikali IX. D-nya ini nilai gaya geser dari potongan II sebesar 68,40 kg dikali statis momennya yaitu luas dari elemen 1 dikalikan titik berat dari elemen 1 terhadap sumbu berat X ini yaitu sebesar 2016 dibagi lebarnya 30 cm dikali IX. Didapat untuk tegangan geser sebesar 0,027766 kg per cm persegi. Nah, kemudian di elemen 1 karena terjadi perubahan lebar ya dari 300 mm menjadi 13 mm, maka kita akan menghitung tegangan geser di 13 mm juga, yaitu seperti ini. Tau 2 sama dengan D kali S dibagi B dikali IX. Masukkan nilainya. Untuk D sama dengan 68,4 dikali S-nya 2016 dibagi B-nya ini 1,3 dikalikan IX-nya 16554,7125 didapat untuk nilai tegangan geser tau 2 sebesar 0,640761 kg per cm persegi. Nah, untuk tegangan geser selanjutnya kita menghitung yang di elemen 2 ini dengan lebar 13 mm. Kita hanya menghitung satu kali karena tidak ada perubahan di elemen 2 ini. Tidak ada perubahan lebar, hanya 13 mm saja, maka kita akan menghitung tegangan geser di lebar 13 mm yaitu sebesar tau 3 sama dengan D kali S dibagi BIX. Dimasukkan nilainya. Untuk nilai D 68,4, S-nya itu luas dari elemen 2 dikali dengan titik berat elemen 2 ini setengah elemen 2 terhadap sumbu X ditambah dengan statis momen dari elemen 1 tadi yaitu sebesar 2706,794 dibagi lebarnya 1,3 dikali IX. Didapat untuk nilai tegangan geser sebesar 0,860321 kg per cm persegi.
Dan berikut untuk penggambarannya, yaitu ini di elemen 1 dengan lebar 300 mm untuk tegangan gesernya sebesar tau 1, terjadi perubahan lebar di elemen 1 sebesar atau menjadi 13 mm, sehingga di sini tegangan gesernya sebesar tau 2. Kemudian di elemen 2 ada tegangan geser yaitu sebesar tau 3. Selanjutnya menghitung tegangan geser di tumpuan B. Nah, untuk menghitung tegangan geser di tumpuan B itu perhitungannya sama, caranya seperti mencari tegangan geser di tumpuan A dan potongan I. Nah, di sini terdapat penampang I. Di sini juga ada sumbu berat X, di atasnya ada elemen 1 dan elemen 2. Kita akan mencari tegangan geser di tiap perubahan lebar. Misal kita akan mencari elemen 1 terlebih dahulu. Elemen 1 ini memiliki lebar 300 mm dan terjadi perubahan lebar dari 300 mm menjadi 13 mm. Jadi di elemen 1 ini kita akan mencari tegangan geser sebanyak 2 kali, yaitu untuk B sebesar 300 mm dan untuk B sebesar 13 mm. Yang pertama untuk B sebesar 300 mm. Untuk tegangan gesernya yaitu tau 1 sama dengan D kali S dibagi B dikali IX. D nya ini gaya geser dari tumpuan B sebesar 63,6 kg dikali S nya statis momen, yaitu luas dari elemen 1 dikali dengan titik berat elemen 1 terhadap sumbu berat X, yaitu sebesar 2016 dibagi B nya 30 cm dikali IX nya 165.541,7125. Jadi didapat tegangannya sebesar 0,025818 kg per cm persegi untuk tegangan geser ya. Selanjutnya, karena di elemen 1 ini terjadi perubahan lebar dari 300 mm menjadi 13 mm, maka kita akan mencari tegangan geser di 13 mm juga untuk lebarnya, yaitu tegangan gesernya adalah tau 2 sama dengan D dikali S dibagi B dikali IX. D nya itu 63,6 dikali S nya 2016 dibagi B nya 1,3 cm dikali IX nya 165.541,7125. Didapat tegangan geser sebesar 0,595795 kg per cm persegi. Selanjutnya mencari tegangan geser di elemen 2. Nah, untuk mencari tegangan geser di elemen 2 kita hanya menghitung satu kali saja, karena di elemen 2 ini tidak terdapat perbedaan atau perubahan lebar. Jadi lebarnya hanya 13 mm saja. Kita cari tegangan gesernya, yaitu tau 3 sama dengan D dikali S dibagi B dikali IX. D nya itu 63,6 dikali S nya statis momennya, yaitu luas dari setengah elemen 2 dikali titik berat elemen 2 ini terhadap sumbu X ditambah dengan statis momen elemen 1, yaitu sebesar 2706,794 cm pangkat 3 untuk nilai S nya dibagi B nya itu 1,3 dikali IX nya 165541,7125. Didapat tegangan gesernya sebesar 0,799948 kg per cm persegi. Nah, berikut untuk penggambarannya. Di sini untuk tegangan geser di elemen 1 dengan lebar 300 mm, besar tegangan gesernya sebesar tau 1, dan kemudian terjadi perubahan lebar dari 300 mm menjadi 13 mm, sehingga untuk nilai tegangan gesernya sebesar tau 2. Dan kemudian di elemen 2 terjadi tegangan geser sebesar tau 3 ini.
Sekian dari saya, penjelasan tugas 1 progres cek minggu ke-7. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.